Gairah liar ayah mertua. Bab 22. Aku kaget saat ayah mertuaku sudah berdiri di depan pintu rumahku. Masuk. Yah, ucapku kepada ayah mertuaku. Sugeng belum pulang? Tanya ayah sembari masuk ke dalam rumahku. Belum yah, ucapku kepada ayah. Aku pun mengobrol dengan ayah mertuaku di ruang tamu. Ica kemana? Nah? Tanya ayah mertuaku menanyakan keberadaan Ica. Tidur di kamar. Jawabku melihat ke arah ayah. Saat kami mengobrol, ayah mendengar suara berisik dari arah dapur. Siapa di dapur? Nah? Tanya ayah penasaran. Oh, Mas Dika. Lagi memperbaiki kompor. Jawabku. Mas Dika siapa? Tanya ayah lagi. Tetangga Tuti. Tetangga yang lain kalau kompornya rusak selalu panggil Mas Dika. Ujarku kepada ayah mertuaku. Beberapa saat kemudian, Mas Dika menghampiriku yang sedang duduk di ruang tamu bersama ayah mertuaku. Sudah selesai, Bu. Ucap Mas Dika sembari berdiri di hadapanku. Oh iya, terima kasih ya, Mas. Nanti ongkosnya kalau Mas Sugeng pulang kerja ya. Ucapku kepada Mas Dika. Iya, Bu, kata Mas Dika. Aku pun memperkenalkan ayah mertuaku kepada Mas Dika. Mas, ini ayah mertuaku, ucapku kepada Mas Dika. Oh iya, kata Mas Dika. Kemudian Mas Dika dan ayah berjabat tangan. Keduanya saling melempar senyum. Saya pamit pulang, Bu, kata Mas Dika. Iya Mas. Ucapku melihat ke arah Mas Dika. Sesaat setelah Mas Dika pulang. Ayah katanya mau beli bunga? Tanyaku kepada ayah mertuaku. Iya nanti sore. Ayah mampir ke sini dulu. Ujar ayah melihat ke arahku. Ayah mau minum kopi? Tanyaku. Enggak usah. Nak. Ucapnya singkat. Ya sudah Tuti mau ke kamar dulu ya. Ucapku. Iya. Ayah mau ganti baju, kata ayah kemudian beranjak dari tempat duduknya. Setelah masuk ke dalam kamar, aku merebahkan tubuhku di atas ranjang. Aku begitu lelah setelah aktivitasku bersama Mas Dika. Beberapa saat kemudian tidak terasa aku pun tertidur. Entah berapa lama aku tertidur. Saat akan bangun, alangkah terkejutnya aku saat melihat ayah mertuaku sedang duduk di atas tempat tidur sambil memperhatikanku. Ayah. Kataku kaget melihat ayah mertuaku duduk di sampingku. Ayah kangen sama kamu. Nak. Ucap ayah seraya tersenyum menggoda ke arahku. Loh. Ica kemana? Yah? Tanyaku kepada ayah. Karena Ica sudah tidak ada di sampingku lagi. Ayah pindah ke kamar belakang. Jawab ayah sambil tersenyum. Ayah kemudian mencoba mendekat ke arahku. Jangan. Yah. Nanti Ica bangun. Ucapku kepada ayah. Tapi ayah tidak mendengarkan perkataanku. Ayah terus mencoba menciumku. Sontak aku mendorong tubuhnya menjauh. Namun ayah semakin mendekat. Aku mulai panik dan plak. Secara refleks aku menampar pipi ayah mertuaku. Ayah terdiam sejenak sembari memegangi pipi kirinya. Maaf. Yah. Ucapku lirih. Ayah hanya terdiam tanpa sepatah kata pun. Ayah marah? Tanyaku memandangi wajah ayah. Ayah tidak marah. Harusnya ayah yang minta maaf sama kamu. Ayah hanya rindu sekali sama kamu. Nak. Ayah rindu belayan kasih sayang seorang perempuan. Karena ayah sudah lama sekali tidak melakukannya. Ibumu sudah tidak mau lagi melakukannya sama ayah. Ujar ayah mertuaku dengan lirih. Aku hanya diam mendengar perkataannya. Aku pun merasa iba melihat ayah mertuaku. Jantungku berdebar tapi juga takut. Secara perlahan, ayah mendekat ke arahku dan mencium bibirku dengan lembut dan melepaskannya. Aku melihat ayah sama gugupnya denganku. Setelah beberapa saat kami saling memandang. Kembali ayah menciumku. Aku pun memegang pundaknya. Aku tidak bisa mengucap apapun bahkan berpikir saja sulit.
Bagaimana kami bisa berakhir seperti ini? Yang bisa aku rasakan hanya kehangatan yang seperti membakar seluruh tubuhku. Aku bisa merasakan nafas hangatnya di leherku. Sementara tangannya menelusuri pinggangku, lalu bergerak ke punggungku dan menarik tubuhku lebih erat. Aku tidak menyangka kami akan berakhir seperti ini. Tubuhku bergerak sesuai sentuhannya. Aku merasakan hasrat yang begitu besar pada diri ayah yang sudah lama tidak tersalurkan. Pertahananku yang selama ini aku bangun seketika runtuh. Kemudian ayah berhenti sejenak, lalu menatapku sembari tersenyum penuh kemenangan, dan semua menjadi di luar kendali. Ayah melepas semuanya dan membuangnya ke lantai. Aku tahu ayah akan mulai melakukan pendakian. Aku begitu gugup saat ayah memandangku. "Ayah sayang sama kamu," ujarnya dengan suara lembut. Saat ayah akan mulai melakukannya, tiba-tiba kami dikagetkan dengan suara yang memanggilku. "Mama." Seketika aku dan ayah kaget. Ica sudah bangun, Nak," ucapku dengan panik. "Mama lagi dipijat sama kakek." "Nak," ucapku kepada Ica yang berdiri di depan pintu kamar. Aku pun bergegas memakai dasterku, lalu menghampiri Ica dan menggendongnya ke ruang televisi. "Ica mau makan?" tanyaku kepada anakku. Ica hanya diam dan menganggukkan kepalanya. "Tunggu di sini ya, Nak," ucapku. Kemudian aku ke dapur untuk menyiapkan makan untuk anakku. Ketika di dapur, "Nak Tuti," ucap ayah yang sudah berdiri di belakangku. "Iya, Yah," ucapku seraya menoleh ke arah ayah mertuaku. "Ayah pulang dulu ya. Besok pagi ayah kesini lagi," ujar ayah tersenyum kepadaku kemudian pergi ke kamar mandi. Setelah menyiapkan makan untuk Ica, aku kembali ke ruang televisi untuk menyuapi Ica makan. 30 menit kemudian, ketika aku sedang menemani Ica di ruang televisi, ayah menghampiriku. "Sudah makan Ica, Nak?" tanya ayah kepadaku. "Sudah," ucapku singkat. "Ayah mau pulang ya?" ujar ayah mertuaku seraya duduk di dekatku. "Nggak nunggu Mas Sugeng, Yah?" tanyaku menatap ayah yang duduk di sampingku. "Ayah masih ada urusan, Nak. Besok ayah kesini lagi ya," ujar ayah tersenyum menggoda kepadaku. "Kakek pulang ya. Nanti kalau kakek kesini lagi, kakek belikan mainan," ujar ayah kemudian mencium Ica. Malam harinya, sekitar pukul 19 malam, terdengar ketukan pintu rumahku. Tok, tok, tok. Aku pun bergegas membuka pintu. "Mas," ucapku sembari mencium tangan suamiku. "Kemana Ica?" tanya suamiku. "Main di depan TV, Mas," jawabku sambil membawakan tas kerja suamiku. "Ica," kata suamiku menghampiri Ica. "Mandi dulu, Mas. Sekarang banyak penyakit," ucapku kepada suamiku. "Iya sudah aku mandi dulu, Dik," kata suamiku kemudian pergi ke kamar mandi. Saat suamiku pergi ke kamar mandi aku menghela nafas panjang. Bagaimana jadinya kalau suamiku tahu kejadian bersama ayah mertuaku? 15 menit kemudian, suamiku yang sudah mandi kembali ke ruang televisi untuk menemani Ica. "Papa sudah mandi, Nak," kata suamiku sambil mencium Ica. "Mas temani Ica dulu ya. Aku mau masak," kataku kepada suamiku. "Iya," ucap suamiku. Kurang lebih 20 menit aku memasak. "Mas, ayo makan dulu." Aku memanggil suamiku yang sedang bermain dengan Ica. Beberapa saat kemudian suamiku datang menghampiriku. "Kamu nggak makan, Dik?" tanya suamiku kemudian duduk di kursi meja makan. "Nanti saja aku Mas. Ica kasihan sendirian," ucapku. "Dik, duduk dulu di sini sebentar," pinta suamiku. "Ada apa Mas?" tanyaku. Jantungku berdebar kencang saat aku duduk di dekat suamiku. "Aku mau bicara sama kamu,"
kata suamiku dengan wajah serius. Bicara apa, Mas? Tanyaku penasaran. Aku sudah punya asisten, kata suamiku menatapku. Asisten? Tanyaku seraya mengerutkan dahiku. Iya, kamu tahu asistennya? Tanya suamiku memandangku. Siapa, Mas? Jawabku penasaran. Ibu Lisa, jawab suamiku dengan tegas. Apa? Bu Lisa? Tanyaku dengan wajah kaget. Iya, Dik, ucapnya. Kenapa harus Bu Lisa? Nggak ada orang lain. Mas, ujarku. Kenapa? Dik? Tanya suamiku menatapku. Aku takut kamu tergoda sama Bu Lisa, ucapku dengan suara lirih. Enggak, Dik. Bu Lisa orangnya pintar dan pekerja keras, ujar suamiku dengan tegas. Aku takut kamu selingkuh sama Bu Lisa. Mas, ucapku. Aku sama Bu Lisa bekerja profesional. Enggak mungkin aku selingkuh sama Bu Lisa. Percaya sama aku, ujar suamiku meyakinkan aku. Ya sudah, aku percaya sama kamu, Mas. Tapi jangan hianati kepercayaanku ya, ucapku seraya menatap suamiku dengan mesra. Iya, istriku yang cantik, kata suamiku sembari mencubit pipiku dengan lembut. Ya sudah, sana kamu temani Ica, pinta suamiku. Iya, Mas. Ucapku kemudian beranjak dari tempat dudukku. Saat aku sedang menemani Ica, tiba-tiba ponselku berdering. Aku pun bergegas mengambil ponselku di dalam kamar. Setelah aku lihat ternyata telepon dari ayah mertuaku. Aku pun mengangkat teleponnya. Halo. Yah. Ayah mau ngomong sama Ica. Nak. Besok pagi telepon lagi. Yah. Ada Mas Sugeng. Iya. Ayah mau ngomong sama Ica, Nak. Iya, besok pagi saja. Yah. Besok pagi setelah Mas Sugeng berangkat, tuti telepon ayah. Sudah ya? Yah. Aku pun segera menutup telepon dari ayah mertuaku. Suamiku yang sudah selesai makan menghampiriku di dalam kamar. Telepon dari siapa? Dik? Tanya suamiku penasaran. Dari teman arisan aku, Mas. Ucapku sedikit gugup. Tanpa ada rasa curiga sedikit pun, suamiku pergi ke ruang televisi. Sampai jam 20 malam, kami menonton televisi sambil menemani Ica yang sedang bermain. Ayo tidur, Dik, ajak suamiku yang sudah mulai mengantuk. Iya, Mas, ucapku. Anak mama yang cantik, ayo tidur dulu, ucapku kepada Ica lalu aku menggendongnya masuk ke dalam kamar. Akhirnya aku dan suamiku tidur dengan nyenyak sambil memeluk Ica. Keesokan harinya, setelah menyelesaikan tugas rumah tanggaku, dan suamiku sudah berangkat kerja, aku tiduran di depan televisi bersama anakku Ica. Tiba-tiba aku rindu dengan sosok Mas Dika, karena sudah hampir 1 minggu ini Mas Dika tidak datang ke rumahku. Sekitar pukul 10 pagi, aku chat Mas Dika. Mas, lagi ngapain? Lagi santai di teras. Tumben cuek, kataku heran. Emang biasanya bagaimana? Tanya Mas Dika. Nggak taulah, Mas. Loh, kamu siapa? Maaf, nomornya terhapus. Nggak ingat sama nomorku? Tanyaku mulai kesal. Iya, maaf. Siapa kamu? Belum sempat aku jawab. Tiba-tiba ada tamu datang ke rumahku. Tok, tok, tok. Aku pun segera membuka pintu. Mas Dika, ujarku kaget melihat Mas Dika berdiri di depan pintu. Iya, ucap Mas Dika. Masuk, Mas. Pintaku menyuruh Mas Dika masuk. Nggak usah, Dik. Aku mau bilang kalau ada chat WA dari nomorku nggak usah dibalas ya. Itu istriku. Ujar Mas Dika menatapku dengan wajah panik. Astaga, jadi yang chat aku adalah istri Mas Dika. Gumamku dalam hati. Dik, kata Mas Dika melihatku yang bengong. Iya Mas, nggak masuk dulu. Mas? Ucapku. Nggak usah, aku masih ada urusan.
ujar Mas Dika kemudian pergi dari rumahku. Betapa kagetnya aku mendengar perkataan Mas Dika. Ternyata mulai tadi yang chat denganku adalah istri Mas Dika. Pantas saja chatnya aneh. Beruntung aku tidak menyebut namaku, sehingga Bu Rani tidak tahu bahwa suaminya telah berselingkuh denganku. Setelah itu aku kembali ke ruang televisi. Aku duduk termenung, berarti istri Mas Dika sudah mengetahui kalau suaminya berselingkuh. Tapi syukurlah Bu Rani tidak mengetahui jika suaminya telah berselingkuh denganku. Saat aku duduk termenung memikirkan ini, terdengar kembali ketukan pintu rumahku. Tok, tok, tok. Pasti Mas Dika, gumamku dalam hati. Ia tunggu sebentar, ucapku. Setelah pintu aku buka ternyata itu adalah ayah mertuaku. Ayah, kataku menatap wajah ayah yang tersenyum kepadaku. Boleh ayah masuk? Tanya ayah kepadaku. Aku hanya diam tidak menjawab pertanyaan ayah sembari menunjukkan wajahku. Kalau nggak boleh masuk, ayah pulang, ujar ayah. Bersambung.